Sebelum datang ke lokasi, pastikan penilaian keadaan dengan memastikan keselamatan penolong, orang lain, dan korban sudah aman. Mbak, saya Budi dan rekan saya Brit. Kami dari KSR PMI Unit UMP. Kami bisa menolong. Bolehkah kami menolong? Mbak Brit, mari segera siapkan alat pertolongan pertama. Halo, selamat malam. Saya Priciasti Ningrum dari KSR PMI Unit UMP. Di sini saya ingin melaporkan bahwa ada mahasiswa bernama Gladys terjatuh dan kesakitan di dekat UMP Tower. Mohon segera kirim bantuan. Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 081 575 481 838. Oke, apakah telepon sudah bisa saya tutup? Baik, terima kasih. Mbak, keluhan utamanya apa? Ini kata saya sakit tadi buat tumbuhan waktu jatuh. Segera lakukan penanganan. Ekspos luka. Analisa luka dengan menggunakan PLNB. P. Apakah ada perubahan bentuk? L. Apakah ada luka? N. Apakah ada nyeri? B. Apakah ada bengkak? Untuk mematikan sendi, kita dapat melakukan lipatan 8 pada si korban. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pergerakan dan menjaga stabilisasi dari tangan korban yang mengalami patah tulang. Kemudian, segera ukur bidai di dalam tangan yang sehat. Untuk kemudian segera dilakukan terkait pemidaian. Pemidaian ini bertujuan menjaga stabilisasi dari tangan korban agar luka tidak semakin parah. Stabilisasi ini juga membuat nyaman dari korban dalam mengalami cederanya. Dan yang harus dilihat adalah tangan korban ketika luka dan tangan korban ketika dilakukan penanganan tentu sama, agar tidak bertambah cedera yang tidak kita inginkan. Sebagai penolong, kita dapat menambahkan seling elevasi dan tambahan ikatan yang bertujuan untuk membuat nyaman dari korban dalam menjaga stabilisasi lukanya. Mau pertanyaan teh diminum apa Mbak? Ya, Makanan dan minuman terakhir. Punya penyakit bawaan nggak Mbak? Kalau alergi punya. Tadi produk gizinya bagaimana Mbak? saat saya lari dan Mbak, saya izin melakukan cek nada vital ya. Lakukan cek tanda-tanda vital berupa pengecekan nadi, pengecekan nafas tanpa disadari oleh korban, dan dilanjutkan dengan pengecekan suhu dengan menyamakan suhu korban dengan suhu pasien. Catat hasil pencatatan pada kartu luka atau media lain. Mbak, saya mohon izin untuk melakukan pemeriksaan fisik supaya nanti mengetahui tidak ada luka lain yang ada di tubuh Mbak. Apakah boleh? Bagian atas, bagian belakang, telinga kanan, telinga kiri, dahi, pelipis, mata, rahang atas, pipi, rahang bawah, dagu, terdapat luka. Mbak Brit, tolong segera ditangani. Ekspos luka, kemudian lakukan analisa menggunakan PLNB. Apakah ada perubahan bentuk? Apakah ada luka? Apakah ada nyeri tekan? Dan apakah ada bengkak? Kemudian beri perawatan luka. Bersihkan menggunakan NaCl.
berikan antiseptik. Setelah itu, beri bantalan untuk menutup luka. Kemudian lakukan pembalutan. Permisi ya, Mbak. Pemeriksaan fisik dilakukan dari ujung kepala hingga ujung kaki untuk memastikan tidak ada lagi luka yang diderita, menentukan penanganan di dalam tubuh korban, dan tentunya untuk memastikan rasa nyaman bagi korban. Setelah kembali melakukan luka, segera ekspos luka dan lakukan analisa terkait perubahan bentuk luka, nyeri, dan bengkak. Segera lakukan penanganan dengan membersihkan daerah sekitar luka dengan menggunakan cairan pembersih seperti NaCl atau alkohol. Jangan lupa untuk memberi antiseptik pada luka korban, lalu dengan memberikan bantalan agar korban merasa nyaman, lalu segera balut dengan kain mitela agar bantalan bisa pada posisinya dan dapat menutup luka dengan sempurna. Kemudian ini juga berfungsi untuk memberikan rasa nyaman pada korban agar tidak mengalami rasa sakit yang berlebih. Mbak, masih bisa mendengar suara saya? Mbak, saya izin melakukan pemeriksaan berkala ya. Lakukan pemeriksaan berkala selama 5-15 menit sekali dengan melakukan pengecekan nadi, pengecekan nafas korban, dan tentunya melakukan pengecekan suhu korban agar meminimalisir tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mbak, untuk memastikan tidak ada yang hal terjadi lagi, mohon saya akan melakukan pemeriksaan fisik lagi, boleh? Mari cek untuk penata laksanaan. Balutan pada kaki baik. Balutan pada dagu baik. Pembidayaan baik. Setelah semua rangkaian penanganan selesai, segera lakukan evakuasi pada korban dan melakukan rujukan kepada fasilitas kesehatan terdekat. Setelah tiba di lokasi rujukan, segera lakukan pelaporan dengan menunjukkan identitas, tingkat respon, gangguan cedera, penanganan yang dilakukan, dan tanda-tanda vital yang sudah dilakukan pengecekannya.